Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di Masjid Ar-Raihan, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kita bisa belajar bersama kembali, dan mungkin karena ini adalah masih di hari kerja sehingga jumlah jamaahnya tidak sebanyak seperti biasanya. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sehat. Masya Allah. Di sini nggak kepanasan Pak? Buatan nggih? Teng masjid ngadem nggih. Masya Allah. Niatnya kajian untuk ngadem atau untuk apa? Untuk belajar. Nah, alhamdulillah. Tayyib, memang saat ini kita sedang berada di musim yang sangat panas. Saya merasakan Jogja itu sudah panas, tapi ternyata Bojonegoro lebih panas, Lamongan lebih panas. Dan panasnya cuaca di muka bumi ini, kata Nabi SAW, inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu karena pengaruh hembusan dari neraka jahanam. Baru sebatas hembusan angin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka itu untuk menghembuskan nafasnya 2 kali. Fis sayfi wasyita, di musim panas dan di musim yang sangat dingin. Dan kita merasakan cuaca yang demikian panas sampai suhu 45, bahkan kalau di padang pasir bisa sampai 50. Dipakai nyeplok endok itu bisa mateng ya, tanpa api. Agar kita sadar bahwasanya setelah hidup ini akan ada ancaman seperti itu. Dan agar kita jadi waspada, jangan sampai setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah, kita mendapatkan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan belajar tentang bagaimana memiliki akhlak yang terpuji. Kita memahami bahwa panutan tertinggi manusia adalah siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah berupa akhlaknya yang sangat mulia. Sampai para ulama mengatakan bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari mukjizat beliau. Andaikan bukan seorang nabi, mustahil orang bisa memiliki akhlak seindah itu. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Sehingga akhlaknya Nabi SAW disifati oleh Allah dengan azim, sebagaimana sifat yang diberikan oleh Allah untuk arsy-Nya. Dzul arsyil azim. Dialah pemilik arsy yang arsy-Nya itu azim. Dan Al-Quran juga disifati dengan Al-Quran Al-Azim. Sehingga akhlak Nabi SAW disifati oleh Allah sebagaimana sifat arsy, sebagaimana sifatnya Al-Quran. Akhlaknya beliau itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau Umar pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya ghaira nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai selain diriku.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya Umar, belum ya Umar, cintamu belum maksimal. Kemudian Umar radhiyallahu anhu merenung, lalu beliau mengatakan, al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya. Sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang menjadi manusia yang paling aku cintai, melebihi diriku sendiri. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan bisa mendapatkan puncak iman sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai, melebihi anak kalian, orang tua kalian, bahkan melebihi seluruh manusia yang lain. Muncul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW harus menjadi manusia yang paling kita cintai? Para ulama menjelaskan seperti ini. Sebab cinta itu ada dua. Yang pertama adalah karena jasa. Yang kedua adalah karena kebaikan. Jika dilihat dari jasanya, maka Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berjasa bagi kita, melebihi jasa siapapun yang ada di sekitar kita. Karena dakwah yang beliau sampaikan itu menjadi sebab kita bisa mendapatkan surga. Coba bayangkan Bapak Ibu, andaikan Rasulullah SAW itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, lalu beliau mutung, saya nggak mau nyampaikan. Kenapa? Giopo tak kandani karena saya gubris, malah dong melawan, akhirnya tak tinggal dakwah ini. Andaikan seperti itu gimana? Maka tidak akan ada dakwah itu sampai di negara kita. Masjid Ar-Rayhan tidak ada. Andaikan beliau meninggalkan kegiatan dakwah. Namun beliau lakukan dakwah itu dengan penuh kesabaran sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keberhasilan hingga banyak manusia yang masuk Islam, berbondong-bondong. Kemudian ilmu Islam itu turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai ke kita walaupun tidak melalui imam. Ya. Karena yang namanya ilmu itu tidak disyaratkan harus melalui imam. Hingga sampai ke kita. Sehingga kita bisa mendapatkan segarnya ilmu yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Nabi SAW harus menjadi orang yang paling kita cintai? Karena beliau itu manusia yang akhlaknya paling bagus. Tidak ada manusia yang akhlaknya melebihi akhlak Rasulullah SAW. Sehingga beliau adalah orang yang paling kita cintai sebab kebaikan beliau itu berada di puncak. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran hanya ada satu manusia di mana akhlaknya itu dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Hanya ada satu manusia di mana akhlaknya dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Sinten niku Pak? Rasulullah SAW. Di mana Allah bersumpah dengan akhlaknya Nabi SAW? Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 72. Ketika Allah membahas tentang umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut niku kelakuannya apa Pak? Pripun? Homoseks, LGBT. Lanang seneng karo lanang dan hubungan badan dengan sesama jenis. Ketika Allah menjelaskan betapa biadabnya umatnya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka umatnya Nabi Lut itu terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan, tenggelam dalam kesesatan. Sehingga di saat Allah bersumpah ingin menyebutkan betapa biadabnya perbuatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut, Allah bersumpah dengan menyebut siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Di mana Pak ada bunyi akhlak itu? Di kalimat la'amruka, demi umurmu. Dan isi umur itu kan perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu isinya adalah akhlak-akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Sampai Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau menyebutkan keterangan yang disampaikan oleh Abul Jauza. Abul Jauza meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Abul Jauza ini tabi'in tapi enggak ketemu Ibnu Abbas, sehingga termasuk riwayat yang munqati'. Apa kata Ibnu Abbas? Ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah menciptakan jiwa yang lebih mulia dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun makhluk yang hidupnya dijadikan Allah sebagai sumpah selain kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu orang ini yang hidupnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, artinya demi kehidupanmu dan kehidupan beliau adalah akhlak beliau. Sungguh mereka dalam kesesatan dan mereka terombang-ambing di dalamnya. Ini kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa akhlak Rasulullah SAW itu bagian dari keagungan dan kebesaran Allah. Artinya begini, Allah itu bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan makhluk. Contohnya apa? Sumpah Allah menyebutkan makhluk. Ya. Dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan menyebut makhluk. Sebutkan contohnya. Wasyamsi wa duhaha. Terus wal qamari idza talaha wal asri wad duha. Itu semuanya adalah makhluk yang disebutkan oleh Allah sebagai sumpah. Dan makhluk yang disebutkan oleh Allah sebagai sumpah itu makhluk yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga Allah tidak bersumpah dengan demi semut, demi nyamuk, atau demi nyebut binatang yang kecil-kecil, tidak. Meskipun binatang itu ada dalam Al-Quran, tapi disebutkan bukan dalam konteks sumpah. Yang disebutkan oleh Allah dalam konteks sumpah adalah makhluk yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Demi matahari, wasyamsi wa duhaha, demi bulan, wal qamari idza talaha, demi waktu duha, demi al-asr waktu secara umum, dan demi yang lainnya. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan menyebut apa Pak? Nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersumpah dengan menyebut nama makhluk, hukumnya gimana? Syirik. Sehingga tidak boleh bersumpah demi wali barokah. Tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan. Karena bersumpah dengan makhluk masuk dalam kategori kesyirikan. Tapi Allah kenapa bersumpah dengan makhluk? Nah itu hak Allah untuk bersumpah menyebut nama makhluknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi kalau makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Nah ketika Allah bersumpah dengan makhluk, kaidahnya tadi yang disebutkan itu berarti adalah sesuatu yang menunjukkan tanda kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama atau umur Rasulullah SAW, menyebut kehidupan Rasulullah SAW, berarti umur beliau adalah bagian dari tanda kuasa beliau. Karena itu bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Karena itu para sahabat, salah satu di antara keheranan mereka kepada Nabi SAW adalah akhlaknya. Sampai ada seorang yang bertanya kepada Aisyah, penasaran, seperti apa sih akhlak Nabi SAW? Seorang ulama tabi'in yang bernama Masruq tanya kepada Aisyah, kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ataqra'ul Qur'an? Apakah kamu baca Quran? Jawab orang ini, iya. Kemudian Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an yang kita baca Pak
berwujud amalan manusia yang ada di muka bumi, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara pertimbangannya adalah karena kemuliaan dan kehebatan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya, Pak, kalau kita diminta untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kan usaha kita adalah bagaimana meniru akhlak beliau. Jawabannya betul. Sehingga kita belajar bagaimana bisa meniru akhlak beliau. Namun para ulama menjelaskan seperti ini. Akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak gawan bayi, yang disebut dengan akhlak gharizi. Akhlak bawaan lahir atau akhlak apa Pak? Gharizi. Apa itu akhlak bawaan lahir atau akhlak gharizi? Akhlak bawaan lahir atau akhlak gharizi adalah akhlak yang diberikan oleh Allah kepada hamba tanpa melalui usaha. Memang kata orang barat ya, sudah dari sononya dia seperti itu. Misalnya penyabar, pendiam, kalem, kemudian apa lagi? Kemudian santun. Kadang kita jumpai ada orang ini kok penyabar sekali. Dia apa-apa nih mau guyang guyu. Kok seperti ini terus orang ini? Oh memang dari sononya Mas, dia sudah seperti itu. Kat bayi rada edan. Oh pantas ya. Ada juga orang yang dia punya karakter pendiam, yang lain berisik, dia pendiam. Sehingga akhlak seperti ini adalah akhlak gharizi, bawaan lahir. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan akhlak tertentu tanpa melalui usaha. Ini jenis yang pertama. Orang yang mendapatkan akhlak semacam ini layak bersyukur kepada Allah jika ternyata kelebihan itu adalah kelebihan yang positif. Karena terkadang ada gawan bayi itu gawan bayi yang positif dan ada gawan bayi yang negatif. Ada sebagian orang yang modelnya kelemar itu positif atau negatif? Gelendam itu positif atau negatif? Negatif ya. Kelemar, gelendam alias apa? Malas. Kalau pemalas kayak gini, ini bukan akhlak yang positif. Kadang ada orang yang diberi oleh Allah akhlak bawaan lahir negatif, ada yang positif. Yang diberi oleh Allah akhlak bawaan lahir yang positif, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian besar akhlak yang kita miliki itu bawaan lahir. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa akhlak terpuji itu anugerah dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tanpa melalui proses usaha dan tanpa diminta. Sehingga misalnya kita atau di antara bapak ibu ada yang punya akhlak misalnya apa? Dermawan atau pendiam atau yang lainnya. Andaikan Allah nggak ngasih, mungkin kita perlu usaha besar untuk bisa melakukan itu. Tapi Allah kasih tanpa kita minta, tanpa kita usaha. Itu anugerah dari Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai contoh misalnya akhlak dermawan. Dermawan itu akhlak terpuji atau tidak? Terpuji. Ketika ada orang yang diberi oleh Allah akhlak terpuji berupa dermawan. Andaikan Allah nggak ngasih orang ini akhlak dermawan, dia dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pelit. Berat bagi dia untuk mengeluarkan sesuatu karena dia merasa dirinya adalah sayang dengan harta itu. Dia punya sifat pelit. Saking pelitnya sampai keluar dikit aja nggak boleh. Dan itu Allah nggak ngasih dia akhlak yang dermawan. Beda dengan orang yang akhlaknya dermawan, keluar bleng-bleng santai dia, nggak begitu mikir jauh-jauh. Dia masih berharap insya Allah akan ada gantinya. Dia kasih.
Padahal yang satunya berat untuk memberikan. Dari mana? Dari penggerak batinnya, akhlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh seorang ulama dalam ceramah beliau. Ada orang yang sangat pelit. Dia punya beberapa anak. Saking pelitnya sampai orang tua ini merasa berat kalau ngasih makan anaknya. Sehingga ketika dia ngasih makan anaknya itu perhitungan sekali, kudu ngepas, ngepres, entek kabeh, jangan sampai ada yang kurang. Jangan sampai ada yang sisa. Nah, suatu ketika ada salah satu anaknya yang demam. Sakit demam. Jenenge wong loro, Pak, biasanya kan makannya kurang. Akhirnya anak yang sedang sakit demam ini ketika dikasih makan enggak doyan dia. Dan makanannya sisa. Terus dia berpikir, Masya Allah, berarti kalau anak saya semuanya sakit, yang seharusnya saya ngasih makan 1 kilo, cukup saya keluarkan 0,5 kilo. Karena yang sakit ini makannya jadi setengah. Disebabkan karena dia demam. Akhirnya dia cari informasi, di negeri mana yang orangnya itu sering demam. Kemudian ditunjukkan, di daerah Khaybar. Maka dia pindah satu keluarga dari daerah A menuju daerah Khaybar. Sampai di daerah Khaybar, betul, satu keluarga demam semua. Dia senang, merasa bahagia. Pengeluaran dia sedikit. Sehingga dia yang biasanya mengeluarkan gandum 1 kilo, sekarang dia hanya cukup mengeluarkan 0,5 kilo. Ngasih makan anggota keluarganya dengan 0,5 kilo. Ngirit kata dia. Sampai akhirnya sakitnya makin parah, makanan yang dikurangi, mati kabeh. Sehingga ada orang yang bakhil nemen, cetil bin medit kumet, saking kumetnya sampai jatah makan untuk anaknya itu dikurangi. Coba kenapa sampai dia terdorong untuk melakukan tindakan seperti ini? Karena sifat dermawannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang punya sifat dermawan, ringan bagi dia untuk mengeluarkan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa suatu ketika datang satu rombongan ke kota Madinah. Saat rombongan ini melihat Nabi SAW dari kejauhan, mereka bergegas turun dari kendaraannya, langsung berlari mendekat kepada Rasulullah SAW, menyalami beliau dan mencium tangan Nabi SAW. Namun ada salah satu anggota rombongan yang tidak ikut-ikutan. Yang beliau lakukan apa? Dengan santainya dia turun, dia rapikan kendaraannya, kemudian ditali dulu, ditambatkan dulu. Kendaraan teman-temannya yang belum ditali semuanya dirapikan. Lalu dia rapikan pakaiannya, baru menghadap Nabi SAW. Justru satu orang yang datang telat ini diperhatikan terus oleh Rasulullah SAW. Sesampainya mendekat kepada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, Inna fika khullataini yuhibbuhumallah. Kau punya 2 akhlak mulia yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-ana. Yang pertama adalah bijaksana dan tenang, tidak gerusa-gerusu. Kemudian sahabat ini bertanya, Ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Ya Rasulullah, akhlak mulia yang Allah berikan kepadaku itu, apakah karena hasil dari proses aku berlatih, aku belajar, ataukah itu murni anugerah dari Allah? Kemudian jawab Nabi SAW, balillahu jabalaka alaihima. Tidak, itu bukan karena proses kamu belajar, tapi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Mendengar kalimat semacam ini, kemudian sahabat tadi langsung mengatakan, Alhamdulillah alladzi jabala alayya syai'aini yuhibbuhum Allah.
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dua akhlak yang dua-duanya dicintai oleh Allah. Itu pemberian dari Allah. Setelah diberi, Allah kecintai orang itu. Berarti kan anugerah yang luar biasa. Kita cuma menerima. Setelah kita menerima, ketika kita gunakan itu dicintai oleh Allah. Maka ini salah satu di antara makna luar biasa dari akhlak terpuji yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun di antara kita yang diberi oleh Allah akhlak yang terpuji, bersyukurlah kepada Allah, karena itu murni pemberian Allah, dan setelah Anda menggunakan akhlak itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Yang kedua, jenis akhlak yang kedua adalah akhlak iktisabi. Kalau yang pertama tadi namanya apa? Gharizi. Yang kedua iktisabi. Apa itu akhlak iktisabi? Akhlak iktisabi adalah akhlak yang dimiliki oleh manusia melalui proses belajar. Akhlak yang dimiliki oleh manusia melalui proses belajar. Berarti akhlak bisa dipelajari, Pak? Bisa. Dan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk belajar akhlak-akhlak yang terpuji. Karena masing-masing kita itu dalam akhlak terpuji pasti ada kekurangan. Kalau pada diri Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Aisyah, beliau itu adalah akhlaknya Al-Quran, maka seluruh akhlak baik ada pada diri beliau. Beliau adalah imamus sabirin, imam bagi orang-orang yang sabar. Beliau adalah pemimpin bagi orang-orang pemberani. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang dermawan. Beliau adalah orang yang sangat mulia kepada siapapun. Beliau orang yang baik hati. Beliau punya sifat A, punya sifat B, semuanya dalam posisi puncak. Kalau kita kan tidak, Pak ya. Kita ada yang punya akhlak baik dan kadang juga punya akhlak buruk. Misalnya ada di antara kita baik hati ya, tapi cetil, medit. Ada yang galak tapi royal. Beriwan kebalikan. Makanya saya kadang tuh bertanya. Misalnya ya, namanya orang kan pasti punya kekurangan. Ibu-ibu kalau ditanya, jenengan luwih seneng sing pundi, Bu? Duwe bojo royal tapi galak, atau duwe bojo baik hati tapi kumet medit? Gak seneng karo? Berarti njaluk pegat karo nek ngono. Nek kon milih ngono sampean milih sing pundi? Rasido rabi, Pak. Royal tapi galak. Masya Allah. Pripun? Baik. Itulah kita. Jadi sehebat apapun akhlak terpuji yang kita miliki, pasti ada sisi kekurangan. Makanya Bapak Ibu bisa mengukur seperti ini ya. Saya punya beberapa akhlak baik. Anda tulis. Akhlak baik saya, 1, rajin. 2, apalagi? Royal. 3, apalagi misalnya? Tepat waktu, disiplin. Ya? Dan seterusnya. Coba Anda tulis akhlak baik itu. Akhlak buruk saya yang kurang dari saya, 1, apa? Galak. 2, nek utang ngilang. 3, apalagi? Dobos. 4. Nah, dari situ kita bisa mengenali diri kita masing-masing. Ibarat kalau kata orang, perusahaan itu kan butuh untuk diteliti mana sisi kelebihan, mana sisi kekurangan. Lalu kalau ada sisi kekurangan, usahakan untuk dibenerin biar jadi lebih baik. Bukan dirawati. Karena kekurangan itu seharusnya dicarikan solusi untuk jadi baik,
bukan dirawat untuk dipertahankan. Nggih mboten? Karena kadang ada orang seperti ini. Misalnya ya, suami ngelengno bojone. Kowe lho aja galak-galak karo anakmu. Kamu jangan galak-galak sama anakmu. Nah, istrinya malah balas, "Lah, aku onone kaya ngene kok. Kok kowe gelem karo aku? Lah dhisik kowe kok ya ora kandha. Terus saiki piye?" Sehingga seolah-olah dia itu memaksa orang lain untuk memahami dirinya. Sehingga saya itu kurangnya seperti ini, kamu harus paham kekurangan saya seperti ini. Keliru nggih Pak ngeten iki, Pak? Keliru ya? Baik. Sehingga kadang ada misalnya suami nasihati istrinya atau istri ngasih nasihat kepada suaminya. "Mas, mbok sing rada rajin saiki to, Mas. Mosok kok tangi jam sakmene, Mas." "Lah aku kaya ngene, Dik, piye meneh kowe? Kowe ya kudu pengertian karo aku. Nek wong wis kaya ngene alasane, tidak akan mungkin dia bisa berubah." Dia itu mengakui kekurangannya, tapi dia tidak mau melakukan perubahan untuk memperbaikinya. Tumon wonten kaya ngene, Pak? Ada. Seharusnya kan kita itu bersyukur, ya. Bukan pengalaman, Pak. Ini bukan pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman kita bersama. Seharusnya kalau ada orang yang menyebutkan kekurangan kita, kita itu kan bersyukur. Kenapa? Ada orang lain yang ngasih tahu. Makanya ada ungkapan al-mu'minu mir'atu akhi. Wong mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya. Sing jenenge cermin, orang kalau bercermin yang dilihat apa, Pak? Ya. Sisi kelebihan. Wah, alhamdulillah wis rapi. Yang kedua yang dilihat apa lagi? Sisi kekurangan. Seono kok ono ning kene ono cilik iki apa gitu. Ciwet. Apalagi digoleki, oh iki idepe kurang mlengker saiki. Jilbabe ditandani. Sehingga orang ketika bercermin fungsinya apa? Ingin melihat kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Maka mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Sehingga kadang ada komentar orang tentang kita, baik berkaitan dengan kebaikan kita maupun berkaitan dengan keburukan kita. Kalau itu berkaitan dengan kebaikan kita, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau kita melakukan amal baik, lalu ada orang yang memuji, apakah itu bagian dari unsur riya?" Jawab Nabi SAW, "Tilka busyral mu'minin alladzi yu'ajjilullah." Itu adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan oleh Allah. Sehingga orang yang memuji kita, kita punya kebaikan tertentu ditunjukkan. "Mas, jujur ya, saya itu seneng karo jenengan. Kenapa, Pak? Sampean niki baik hati. Alhamdulillah. Muga-muga saya lebih baik daripada apa yang Bapak kasih nilai." Itu doa kita kepada Allah. Nah, kalau jenengan punya perasaan seperti itu, berarti ini adalah salah satu di antara kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang yang ngasih tahu tentang keburukan kita juga berterima kasih. Alhamdulillah dituduhne, saya diberitahu. Andaikan orang ini tidak ngasih tahu kepada saya tentang keburukan saya, mungkin saya tidak kenal dan tidak sadar tentang hal ini. Maka berikutnya kita harus berupaya untuk memperbaiki diri. "Pak, tak kandhani Pak, nyuwun sewu nggih Pak, tapi sampeyan aja nesu ya Pak. Sampeyan aja muring-muring." "Lah piye? Jujur ya Mas, sampeyan tak kandhani tapi aja muring-muring ya." "Apa to? Aja muring-muring ya." Arep ngandani sampe rawani, Pak. "Sampeyan iki lho Mas, wonge kok ya cetil kumet. Lara hati." Nek dikandani kayak gitu terus gimana? Seharusnya kita sadar, oh iya ya. Ya matur nuwun sampeyan wis ngandani, muga-muga aku iso berubah.
Semoga saya bisa berubah. Syukur sampean ngandani aku, kadang aku dhewe ya ora sadar nek aku iki wong cedhil. Karena biasanya orang yang punya akhlak buruk itu tidak sadar dengan akhlak buruknya. Terlebih lagi jurusnya tadi, dia membela diri dengan mengatakan, ya aku anone kaya ngene, wis gawan bayi ket dhisik ya kaya ngene. Kowe kudu pengertian karo aku. Itu sama dengan memaksa orang lain untuk apa? Memahami tentang kekurangan dirinya. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, orang kalau punya penyakit fisik, maka yang merasakan kerugian dirinya sendiri. Ya. Orang lain nggak turut merasakan kerugian itu. Mripate loro, ya mong cekot-cekot ya dirasakno dhewe. Liyane nggak ngerti ya. Tapi kalau orang punya penyakit batin, punya penyakit akhlak, dampak buruknya pada siapa? Pada siapa? Orang lain. Bisa jadi dia sendiri nggak sadar. Sehingga model orang yang pengen menang sendiri, dia sendiri kadang nggak sadar. Aku iki yo nek ngamal ku yo aja sampe kondo-kondo wong liya. Sing jenenge ikhlas ki kudu disimpen. Bar sedekah ya kudu disimpen, aja kondo-kondo, aja cerita-cerita. Padahal dia itu sedang cerita. Di saat yang sama dia sendiri nggak sadar dengan kekurangan itu. Makanya ketika ada orang memberitahu, kadang dia nggak terima. Baik. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, pada posisi ketika kita punya kekurangan, punya kesalahan, dan diberitahu oleh orang lain, bersyukurlah masih ada yang memberitahu. Dulu ada sahabat yang beliau menghina sahabat yang lain sampai nyebut nasab. Ada seorang sahabat yang menghina Bilal, dan sahabat ini mengatakan, dasar anak orang hitam. Bilal sakit hati, lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si A bilang seperti ini pada saya. Akhirnya Nabi SAW mengingatkan orang itu dengan mengatakan, fika khaslatun minal jahiliyah, pada dirimu ada akhlak jahiliyah. Apa itu? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Jika pada diri seorang sahabat kadang ada akhlak jahiliyah yang terbawa, padahal beliau sudah masuk Islam mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun, dan imannya bagus, tapi masih ada bibit akhlak jahiliyah yang nempel di sana. Apalagi manusia di bawah mereka. Karena itu kaum muslimin yang kami hormati, potensi munculnya akhlak buruk pada diri kita cukup besar. Sehingga kalau ada orang memberitahu tentang keburukan kita, tentang akhlak yang gak baik pada diri kita, berterima kasihlah kepadanya, karena hakikat beliau adalah cermin baik kita. Selanjutnya upayakan untuk belajar. Bagaimana contoh akhlak baik yang bisa dipelajari? Nabi SAW pernah menyebutkan, wa may yasta'fif yu'iffahullah, wa may yastaghni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang belajar untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jadikan dia orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang belajar untuk merasa cukup dengan anugerah Allah, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Barang siapa yang belajar sabar, maka Allah akan jadikan dia seorang yang penyabar. Sehingga beliau menyebutkan ada beberapa akhlak yang itu bisa dipelajari. Pertama, iffah. Yang kedua, al-ghina. Yang ketiga, sabar. Nabi SAW mengatakan, siapa yang belajar menjaga iffah, maka Allah akan jadikan dia orang yang bisa menjaga kehormatannya. Contoh, ada sebagian orang yang kadang dia itu tidak punya rasa malu. Kata orang, muka tembok, rai gedek. Gimana Pak bentuknya Pak? Neng di mong isinya jaluk toh.
ning kene njaluk, Arab-Arab dikai, Arab-Arab dikai. Ini orang yang tidak punya rasa malu. Tapi melepas penyakit seperti ini berat. Melepas penyakit seperti ini berat. Apalagi ketika kita dalam kondisi butuh, penghasilan kurang, sementara kebutuhan keluarga besar, dan tuntutan dari mereka ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Maka kadang kita nempel sama orang lain, berharap dikasih oleh orang lain, sehingga kita merasa malu dengan itu. Tapi karena dorongan yang besar membuat rasa malu itu hilang. Ifah kita jadi turun. Terus gimana Pak kalau sudah terlanjur seperti ini? Nabi SAW ngasih pesan, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Dengan dia tahan diri. Enggak, saya enggak mau minta-minta. Saya enggak mau berharap kepada orang lain. Sudah, saya tidak ingin merepotkan oleh orang lain, tidak mau merepotkan orang lain. Sehingga dia menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Dengan Allah berikan kecukupan dari arah yang bukan dari makhluk, tapi melalui proses yang normal sehingga terjaga kehormatannya. Kemudian demikian pula penyakit atau sifat al-ghina. Sifat al-ghina itu merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang ada sebagian orang yang kalau melihat milik orang lain selalu pengen. Ada orang lain punya, dia pengen. Tonggone nglepokno kulkas seloro hati. Tonggone duwe mobil anyar sakit hati. Isinya cuma itu saja. Maka orang seperti ini berarti tidak punya sifat apa? Al-ghina. Tapi ini bisa dilatih. Kalau dia belajar untuk merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan baginya. Wa may yastaghni yughnihimullah. Barang siapa yang selalu belajar merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Namun ini perlu proses belajar. Dan biasanya yang namanya belajar tahap awal itu paling berat. Biasanya wong nek sinau kan tahap awal paling apa Pak? Paling berat. Kok angel loh Mas? Karena baru tahap awal. Sehingga ujian belajar itu paling berat ada di mana Pak? Tahap awal. Mau hijrah itu paling berat kapan? Pas mengawali. Begitu sudah hijrah, digas, hijrah. Dah. Selanjutnya lancar, ketemu komunitas yang baru. Tidak sebagaimana komunitas yang lama. Padahal bagi mereka yang belum hijrah, Arab hijrah itu awang-awangan. Iki engko nek aku metu piye ya? Engko nek kira-kira nek aku metu disengiti wong sak kampung. Disengiti tangga-tanggane, kanca-kanca cerak sing dhisik. Awalnya itu berat. Tapi ketika dia punya tekad yang kuat dan dia beranikan diri untuk hijrah, Allah berikan kelancaran. Maka orang yang belajar akhlak yang mulia juga seperti itu. Awalnya berat, tahan diri, tahan emosi, susah untuk meninggalkan akhlak buruk itu. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, akhirnya jadi karakter. Sebab yang namanya akhlak itu awalnya dari proses, ujungnya jadi karakter. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk latihan sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang penyabar. Sehingga mungkin ada sebagian orang yang karakternya gak sabaran, pengen keendang cepet-cepet, ayo cepet kudu gas langsung. Dia gak sabar untuk menanti. Tapi kalau ini dilatih, sabar Mas ya, sabar, tenang. Anda sabar. Rakuat ya Mas saya. Sabar, rakuat. Kudu sabar, latihan. Awalnya perlu dipaksa, lambat laun nanti jadi kebiasaan. Baik. Saya punya cerita sedikit tentang pengalaman pribadi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dulu sewaktu mahasiswa semester awal, saya tinggal di sebuah pesantren
Yang pesantren itu punya kegiatan setiap malam tidak ada waktu libur untuk kajian. Dari mulai jam 8 sampai setengah 10. Liburnya cuma sehari. Pas ustadznya ngisi di luar. Kalau ustadz ngisi di luar libur, itu senengnya luar biasa. Ustadznya sedang diundang ngisi di luar, nah itu udah seneng. Jam 8 sampai setengah 10. Ujian paling berat apa itu, Pak? Ngantuk, Pak. Sehingga ketika ngaji itu pulpen jatuh, buku tiba, kadang tiba awake dhewe. Itu biasa. Dan kalau ngantuk diseneni karo guru nih, dipanggil. Kemudian suruh baca. Jam 8 malam sampai setengah 10 setiap hari. 1,5 jam. Jam dinding ada di belakang. Semua santri menghadap ke arah depan. Kalau sudah enggak betah itu ngelirik nguri, saya 8:30. Wah, saya atuh. Masih 1 jam lagi. Itu ujian sabar paling berat di sana, Pak. Dan banyak beberapa teman saya yang kemudian mutung, enggak mau mondok gara-gara ujian ini. Saya berusaha untuk bertahan, dan Masya Allah mereka yang bertahan dalam forum itu selesai kajian setengah 10, bubar kajian, langsung kembali ke meja masing-masing, lanjut sinau sampai jam 11. Tidur setengah 10 malu, Pak, rano koncone. Wong kabeh durung turu kok turu dhewe. Sehingga kalau ada kok jam setengah 10 wis turu, oh mesti sakit ini. Ini mesti sakit. Entah demam atau pilek atau apa, makanya tidur setengah 10. Sehingga selesai kajian setengah 10 itu nggak langsung tidur, semuanya belajar, murojaah, baca, ada yang baca Quran, ada yang baca buku, ada yang baca tulisan dia, catatan dia dan seterusnya. Terpaksa saya ikut arus itu, sehingga saya memaksakan diri untuk terlibat dengan mereka melu-melu moco, yang sebenarnya aslinya ya rodok keset, males ya, berat untuk membaca dalam waktu yang lama. Tapi karena yang lain baca, maksud saya dolanan dewe kan enggak ada. Enggak mungkin. Akhirnya saya ikut baca. Dan salah satu di antara buku yang waktu itu tidak sengaja saya baca adalah buku Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping rak meja saya ada rak meja teman saya pinjam buku itu. Kemudian saya baca. Kok menarik ya, banyak yang saya tidak tahu tentang bagaimana cara sholat yang benar. Akhirnya buku ini selesai saya baca kurang lebih 2 hari. Selesai saya baca. Kemudian selesai saya baca, pengaruhnya luar biasa. Ada keinginan besar untuk jadi pengen rajin sholat. Akhirnya setiap ada kesempatan sholat sunnah, saya sholat sunnah. Dari sejak itulah kemudian ada keinginan untuk selalu memperbaiki gerakan sholat. Dan itulah awal mula hidayah Allah berikan kepada saya. Dari sejak saat itu saya jadi seneng sunnah. Yang awalnya dulu hobinya berpartai, jadi mahasiswa senengane demo ya. Begitu membaca buku itu, perubahan terjadi. Allah Subhanahu wa taala jadikan saya orang yang seneng sunnah, seneng baca hadis, seneng sinau dibandingkan kebiasaan sebelumnya. Alhamdulillah. Sehingga saya anggap yang menginisiasi saya untuk mau belajar ilmu agama itu adalah buku Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Setelah berlangsung sekian tahun, saya pernah menceritakan pengalaman ini dan dipublish di salah satu web yang adminnya ada di Jogja. Ternyata cerita yang sama juga dialami oleh beberapa teman-teman. Mereka bilang buku pertama yang membuat saya jadi senang sunnah itu buku Sifat Salat Nabi SAW. Dan ternyata sebelum itu ada seorang ulama besar dari Mesir yang punya pengalaman yang sama. Awalnya beliau itu seorang apoteker. Pada saat istirahat siang, beliau masuk masjid kemudian sholat duhur sebagaimana biasanya.
Lalu karena waktu istirahat masih ada, beliau istirahat di dalam masjid. Di masjid ada perpustakaan, kemudian beliau mengambil buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacalah buku itu. Kemudian beliau punya ketertarikan besar. Ini bagus sekali. Penulisnya menjelaskan bagaimana cara sholat yang benar dengan detail, semuanya pakai dalil. Akhirnya beliau tertarik, saya ingin jadi murid penulis ini. Maka beliau berangkat dari Mesir menuju Yordan untuk menjadi muridnya Syalbani, dan waktu itu Syalbani masih hidup. Jadi murid beliau sampai jadi murid dekatnya beliau rahimahullah, dan akhirnya ketika pulang ke Mesir beliau menjadi salah satu ahli hadis di Mesir. Orang Mesir ini namanya Abu Ishaq Al-Khuwaini hafizahullah ta'ala wara'ah. Itu pengalaman pertama dari apa? Membaca buku sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang kami hormati, bahwa kebiasaan baik itu bisa dilatih, bisa dipelajari. Akhlak baik juga bisa dilatih dan bisa dipelajari. Memang awalnya terasa berat, namun ketika itu dilakukan dengan serius, insya Allah lambat laun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu caranya bagaimana, Pak? Caranya tadi, pertama, coba Bapak Ibu kumpulkan sisi akhlak yang tidak baik yang ada pada diri saya apa? Sebutkan 1, 2, 3, 4. Misalnya ada 4. Mas, saya itu punya 4 akhlak yang kurang baik, dan saya sadari ini akhlak saya yang kurang baik. Nomor 1, saya itu pemalas. Nek kontangi tahajud itu serah kuat, Mas. Subuh sering kebablasan. Wis tak ewangi-wangi nganggo alarm ya tetap begitu bangun, blek, alarm mati, Mas. Terus gimana caranya? Baik. Memang langkah awal Anda sudah punya, yaitu menyadari kalau ini adalah kekurangan. Selanjutnya, yang namanya obat itu kan dosisnya bertahap ya. Anda berlatih dari mulai mini habit, kebiasaan kecil yang mudah dijangkau. Misalnya gimana? Saya kalau disuruh rajin langsung balik arah kayaknya mustahil. Tapi kalau bertahap semoga bisa. Baik, Pak, mungkin Bapak bangun jangan terlalu pagi. Maghrib subuh jam berapa? Subuh jam 4. Bapak bangun 15 menit sebelum subuh. Dah? Terus gimana, Mas, caranya bangun? Wong saya itu berat kok bangunnya. Baik, buat alarm yang bunyinya, suaranya suara yang Bapak suka. Wah, aku seneng dangdutan nih, Mas. Yo jangan ya. Kalau itu enggak boleh. Ganti yang lain. Ya, misalnya saya itu seneng kalau mendengarkan adzan Masjid Nabawi. Baik, jenengan download adzan Masjid Nabawi. Pasang di alarm. Sudah? Begitu terdengar suara adzan Masjid Nabawi di alarm, nah, itu akan memotivasi kita untuk bangun. Karena kita mendengar suara yang kita senangi. Saya itu seneng kalau dipanggil istri saya, baik jenengan rekam suara bojone sampean. Dik, kowe ngomong ngopo sing paling enak tak rungokno. Udah? Rekam, jadikan itu suara alarm. Nate ngoten niku, Mbah? Belum pernah. Sudah? Nah, nanti setelah Anda rekam, jadikan itu sebagai suara alarm. Insya Allah mendengar itu ketertarikan untuk bangun lebih kuat. Sudah, setelah bangun, selanjutnya ikuti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila orang itu tidur, maka yaqidu fi qafahu thalatha uqadat. Setan itu akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Apabila orang bangun membaca doa, maka lepas 1 ikatan. Dan ketika dia berwudu, maka lepas 1 ikatan lagi. Dan ketika dia salat, lepas ketiganya. Fayusbihu nasyitan, sehingga di pagi hari dia dalam keadaan rajin,
karena ikatan setan telah lepas semuanya. Tayyib. Dengan cara seperti ini dilatih. Setelah 15 menit sebelum subuh, ditambah lagi 20 menit, terusnya sampai setengah jam. Kalau terasa itu sudah sangat berat, pertahankan minimal, jangan sampai lepas. Insya Allah lambat laun nanti akan jadi kebiasaan. Nomor 2 misalnya, saya itu nek kon moco itu malas. Jadi saya menyadari membaca itu susah bagi saya. Baik, sekarang Bapak pengen gak jadi orang yang rajin membaca? Pengen. Selanjutnya lakukan perubahan dengan menggunakan metode mini habit. Lakukan kebiasaan kecil. Terus gimana Mas? Coba jenengan baca artikel ringan yang menarik. Caranya cari dulu di internet yang menarik apa, copy, sudah taruh di mana yang nanti bisa dibaca. Awalnya akan ada ketertarikan. Saya punya simpenan artikel yang belum saya baca. Nah, pada saat jenengan pada kondisi pengen moco, segera baca. Nanti satu artikel dia baca. Fokus ya, sampai selesai. Miliki komitmen, jangan berpindah sebelum selesai. Sudah? Kemudian nanti tambah satu artikel lagi yang lebih panjang. Terus demikian sampai akhirnya kita bisa membaca kitab-kitab yang lebih tebal. Karena banyak di antara kita yang namanya kebiasaan membaca ini masih langka di masyarakat. Sehingga banyak orang yang gak senang dengan aktivitas apa? Membaca. Dan demikian seterusnya. Kemudian setelah kita sadar akan semua kekurangan akhlak itu dan kita upayakan perbaikannya dengan melakukan mini habit, jangan lupa didukung dengan doa. Jangan lupa didukung dengan doa. Kenapa Mas? Karena hati manusia itu ada di bawah kendali Allah. Dan hati manusia bisa jadi baik, bisa jadi buruk sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi SAW ingatkan berkaitan dengan pentingnya posisi hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik seluruh badan. Dan sebaliknya, kalau segumpal daging ini jahat, jahat seluruh badan. Abu Hurairah mengatakan ketika beliau menjelaskan hadis ini, Abu Hurairah mengatakan, Anda bisa catat ya. Qala Abu Hurairah, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu ibarat raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Maka perbaikan berikutnya disasarkan pada hati. Kita minta kepada Allah agar hati ini diperbaiki oleh Allah. Karena kalau orang hatinya baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Oleh karena itu, dulu sebagian ulama mereka banyak berdoa kepada Allah meminta perbaikan hati. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Anwar. Beliau pernah menyebutkan bahwa Syekh bin Baz rahimahullah pernah tawaf di Ka'bah. Dan ketika tawaf, beliau hanya membaca satu doa yang diulang-ulang. Hanya satu doa itu. Apa doa yang dibaca oleh Syekh bin Baz? Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan hatiku. Ya Allah, perbaikilah kerusakan hatiku. Itu saja yang diulang-ulang oleh Syekh bin Baz sepanjang beliau tawaf. Allahumma aslih fasada qalbi. Hafal insyaallah, Mbak? Allahumma aslih
fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Pun hafal Bapak? Insyaallah hafal ya. Allahumma aslih fasada qalbi. Karena adanya akhlak buruk pada diri kita, entah akhlak iri, dengki, sombong, congkak, angkuh, gumedi, dan seterusnya, semuanya berangkat dari kondisi hati yang rusak. Nah, mungkin kita tidak bisa benerin hati yang rusak itu. Saat kita nggak bisa benerin hati kita sendiri, serahkan kepada Allah yang menguasai hati. Dan salah satu upaya kita dalam menyerahkan kepada Allah berkaitan dengan hati kita yang rusak, kita bantu dengan doa. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan hatiku. Ya Allah, perbaikilah bagian rusak yang ada pada hatiku. Dan Anda bisa rutinkan doa semacam ini, sehingga Bapak Ibu bisa baca ini dalam kegiatan sholat, dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan. Jika ulama sekelas Syekh bin Baz, yang kita tahu beliau adalah orang yang karim, orang yang sangat baik hati, dermawan, beliau adalah orang yang sangat rendah hati, dan seterusnya, tawadhu, ada banyak kelebihan yang beliau miliki. Tapi beliau masih menyadari bahwa dari sekian kelebihan yang beliau punya masih ada kekurangan. Dan itu sebabnya terbit dari posisi hati yang tidak sempurna. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah hati kita yang masih buruk. Sehingga di saat kita tidak mampu untuk memperbaiki diri kita sendiri, kita serahkan kepada Allah dan yang maha menguasai hati. Doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah minta agar potensi takwa dalam hati kita itu dibuat lebih dominan. Karena hati ini dikasih oleh Allah dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada diri seorang hamba sifat fujur dan sifat takwa, sifat jahat dan sifat takwa. Dan dua sifat ini kadang dominan yang pertama, kadang dominan yang kedua. Maka salah satu di antara upaya yang kita lakukan, Pak, kalau saya tidak bisa memperbaiki diri saya sendiri, tidak bisa memperbaiki hati saya, apa yang harus saya lakukan? Serahkan kepada Allah, zat yang memiliki hati. Sehingga minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Pun hafal? Tereng. Doa ini ma'ruf ya. Dan Nabi SAW mengajarkan doa ini berkaitan dengan perbaikan hati, agar hati kita menjadi hati yang bertakwa. Allahumma ya Allah, ati berikanlah nafsi jiwaku takwaha potensi takwanya. Ya Allah, berikanlah potensi takwa bagi jiwaku. Karena kita punya dua potensi, antara potensi baik dan potensi buruk. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala agar potensi takwa itu dibuat lebih dominan, mengalahkan potensi keburukan. Karena sekali lagi, ketika kita sendiri tidak bisa memperbaiki hati kita, maka kita serahkan kepada Allah melalui doa. Sehingga jamaah bisa minta kepada Allah, Anda buat lebih rajin untuk berdoa kepada Allah, minta perbaikan hati. Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma ahdi nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha
wa maulaha. Pak, ada doa yang lain nggak Pak yang lebih gampang yang saya hafal? Baik, insya Allah ada. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, perbaikilah hatiku untuk selalu, teguhkanlah hatiku untuk selalu di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengatur hati, sarrif qulubana ala ta'atik, arahkan hati kami untuk selalu mentaatimu. Pada posisi ketika kita sudah tidak lagi bisa memperbaiki hati kita, kita serahkan kepada Allah zat yang maha kuasa yang bisa memperbaiki hati para hambanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Intinya bahwa akhlak terpuji itu bisa dipelajari, dan kalau kita mengakui bahwa diri kita ada sisi kekurangan, maka jangan paksa orang lain untuk memahami, tapi seharusnya kita lakukan perbaikan. Karena yang kurang itu bukan untuk dirawat, tapi untuk diapain? Diperbaiki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ketika Nabi SAW berangkat sholat ke masjid, diludahi oleh seseorang yang katanya Yahudi. Ya. Masya Allah. Baik. Baik, mungkin pemirsa karena tidak mendengar pertanyaan ya. Adik-adik silakan tenang, duduk, ikut belajar, tidak boleh bermain di sini ya. Kalau bermain di luar masjid. Berkaitan dengan kisah Nabi SAW setiap kali berangkat menuju masjid, lalu beliau diludahi oleh orang Yahudi, tapi beliau tidak membalas apapun, sampai akhirnya si Yahudi ini jatuh sakit. Kemudian ketika beliau berangkat ke masjid, kok nggak ada yang ngeludahi. Akhirnya beliau tanya, di mana si Yahudi ini? Dijawab sakit. Kemudian dijenguk oleh Nabi SAW dan didoakan. Kita rasanya kalau meniru seperti beliau hampir mustahil. Apakah kita hanya bisa mengaku sebagai pengikut beliau, sementara kita sendiri tidak bisa meniru bagaimana akhlak beliau? Baik, ada beberapa sisi yang ingin kita jelaskan berkaitan dengan pertanyaan ini.
Yang pertama adalah berkaitan dengan kebenaran kisah ini. Betul nggak ada Yahudi yang selalu meludahi Nabi SAW ketika beliau berangkat menuju masjid? Kalau dilihat dari sisi realita rumah Rasulullah SAW atau kondisi geografis rumah Nabi SAW, itu kayaknya nggak nyambung. Karena rumah Nabi SAW dengan 9 istri ketika di Madinah itu mepet dengan masjid semuanya. Rumah Aisyah di sebelah timur masjid, rumah Hafsah pokoknya jejer di sebelah mana, intinya tidak jauh dari masjid. Sehingga Nabi SAW ketika itu posisi rumah para istri beliau mepet dengan masjid. Maka rumah Aisyah ketika beliau masuk masjid ya satu pintu saja. Begitu keluar rumah Aisyah sudah Masjid Nabawi. Rumah beberapa istri beliau yang lain juga sama, nggak jauh dari masjid, mepet dengan masjid. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada maket tentang Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW. Ini Masjid Nabawi, kemudian ini posisi rumah-rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Itu kanan kirinya ternyata rumah Rasulullah SAW. Ada rumahnya Abu Bakar, ada rumahnya Ali, dan itu semuanya tidak jauh dari masjid. Sehingga proses beliau berjalan menuju masjid sampai diludahi Yahudi, ini kira-kira posisi geografisnya gimana tuh bingung kita. Karena nggak nyambung dengan posisi rumah beliau. Kecuali kalau beliau keluar rumah kemudian jalan-jalan kemana terus baru balik ke masjid, nah itu mungkin. Yang kedua, Yahudi ketika itu tinggalnya tidak menyatu dengan kaum muslimin. Tapi orang-orang Yahudi mereka tinggalnya berkelompok di suku mereka sendiri. Ada suku Quraidah, ada Bani Mustalik, ada Bani Nadir, sehingga mengelompok-mengelompok. Makanya ada peristiwa penyerangan Quraidah, penyerangan Bani Nadir, penyerangan Bani Mustalik. Bukan nyebar jadi satu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Berpencar itu bukan, tapi mereka mengelompok di satu wilayah tertentu. Dan Yahudi mana yang berani meludahi Rasulullah SAW? Sementara beliau punya banyak sahabat yang selalu menjaga dan melindungi. Jangankan meludahi, ada Dzul Huwaisirah yang waktu itu mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, bertindaklah adil." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman ladzi ya'dil illa ma'dil." Siapa yang bisa adil kalau aku nggak bisa adil? Kok kamu protes dengan saya? Itu Umar langsung menawarkan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang ini. Padahal orang ini bukan Yahudi, tapi calon Khawarij. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Saya khruju min di'di hadzal rajul." Akan keluar dari keturunan orang ini qaumun yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum, orang yang rajin baca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Kenapa? Hanya di mulut saja tapi enggak paham tentang isinya. Sehingga kalau kejadian kayak gini saja sahabat itu langsung memberikan pembelaan luar biasa kepada Rasulullah SAW. Saya kira kok mustahil sampai ada orang yang meludahi Rasulullah SAW kemudian dia dibiarkan saja. Penghormatan sahabat kepada Nabi SAW luar biasa. Maka cerita ini mungkin sering kita dengar dari orang-orang liberal yang ingin mengajarkan itu loh Islam itu harusnya pluralis, ya. Menghormati dan menghargai penganut agama yang lain seperti Nabi SAW. Tapi kalau cerita ini sahih, kita justru meragukan kepahlawanan para sahabat dalam menjaga Nabi SAW. Di mana mereka? Nabimu diludahi diam saja. Kita saja Pak ya misalnya seperti ini. Presiden diludahi gimana Pak? Itu pas pampres bergerak cepat. Masuk penjara itu orang Pak. Padahal sekelas presiden.
Dan Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, belum pernah ada manusia yang pengagungannya kepada manusia yang lain lebih besar dibandingkan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Karena ketika beliau meludah, itu ludahnya ditadai, diusap-usapkan di badan. Dan itu tidak pernah dilakukan pada raja-raja yang lain. Maka kalau sampai Rasulullah SAW diludahi oleh orang Yahudi di Madinah dan sahabat diam saja, itu justru kita meragukan pembelaan sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cerita ini cerita ya boleh kita katakan hoax. Ini cerita hoax, nggak benar. Sudah? Yang saya terima itu cerita akhirnya Yahudi itu bersahadat kepada Rasul. Nah, sekarang kalau cerita ada Yahudi yang masuk Islam, ada gulam Yahudi, anak Yahudi yang dia pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih ya. Lalu suatu ketika anak ini sakit. Kemudian dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam." Lalu si anak Yahudi ini melihat ke arah bapaknya. Bapaknya dilihatin terus karena dia dalam posisi sakit, mungkin enggak bisa bicara. Dilihatin terus bapaknya. Kemudian bapaknya bilang, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim." Abul Qasim itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Yahudi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Akhirnya orang ini masuk Islam, dia bersyahadat. Kemudian tidak berselang lama dia meninggal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Nah, kalau riwayat ini sahih. Baik, sehingga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW diludahi berkali-kali setiap kali menuju masjid, ini kami tidak percaya. Selanjutnya, berkaitan dengan akhlak mulia Rasulullah SAW yang demikian banyak. Terus apakah kita bisa meniru itu, Pak? Kalau meniru 100% rasanya mustahil. Tapi setidaknya kita mengupayakan bagaimana agar kita bisa menuju itu. Karena kita bukan manusia yang maksum. Namun kita bisa berusaha agar meniru sebagian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara pelajaran penting yang perlu kita bahas adalah pelajaran Syama'il Muhammadiyah. Pelajaran Syama'il Muhammadiyah itu menyebutkan tentang ciri fisik Nabi SAW dan beberapa kebiasaan baik beliau. Seperti misalnya bagaimana cara beliau makan, ketawaduan beliau ketika makan dan seterusnya. Nabi SAW tidak pernah makan di atas dengan menggunakan meja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu ala khiwan wala ala sukur rujah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan dengan menggunakan meja hidangan. Jadi kalau beliau makan itu duduk di bawah, piringnya ditaruh di bawah. Beliau duduk bersimpuh dan beliau pernah diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Anda silahkan bersandar. Fa innahu ahwanu alaika." Karena kalau nyender itu makanya biar lebih nyantai. Kemudian kata Nabi SAW, "La ya Aisyah, fa innama akulu mithla ma yakulul abdu." Gayaku makan itu seperti gayanya seorang budak ketika makan. Gaya tawadu. Karena begini Pak, makan itu kan bagian dari gaya hidup ya. Sehingga orang kalau makan tuh aneh-aneh Pak. Sampai mangan karo renang. Itu makan karo renang. Kan ada makan atau dihidangkan di atas kolam renang ada Pak. Kadang bahkan ada gambarnya, ada fotonya. Iki wong kurang gawean. Mangan kok ning dhuwur kolam renang. Tapi itu jadi bahan kebanggaan. Sampai jadi iklan di mana-mana. Hotel kami menyediakan makanan di atas kolam renang.
Saya itu punya salah satu jamaah haji ya. Beliau termasuk pejabat. Terus beliau itu cerita pengalaman seperti itu. Wah, aku tahu dudusan ya, renang di tempat tertentu dan hidangan makanan itu di atas kolam renang. Wah, bisa ngambil apapun di situ. Tapi itu jadi gaya hidup. Sehingga kalau dulu orang itu makan dengan gaya A, dengan gaya B, sekarang gaya itu naik, makan di atas kolam renang. Ada yang makan di pinggir kandang singa. Ada yang makan di mana lagi? Di sawah. Biasa nih ngoten niku. Ada yang dia nyari tempat-tempat yang tinggi, makan di tempat yang tinggi. Masya Allah. Karena makan itu bagian dari gaya hidup. Dan Nabi SAW ketika makan, beliau meniru gaya hidupnya orang yang tawadhu, yaitu para budak. Maka beliau ketika makan itu duduk di bawah dan tidak pakai kursi. Meskipun boleh makan duduk di atas kursi. Tayyib. Jadi intinya kalau sekiranya kita tidak bisa 100% seperti beliau, minimal niru beliau. Mencela makanan itu kan tidak pernah beliau lakukan ya. Padahal kalau kita kan sering ya Pak. Jenengan dapat makanan produk kasinen itu komentar napa? Gemeremengnya gimana? Pengaloran. Cara wong Jogja kalau nemukan makan kasinen mereka bilang pengidulan. Karena lautnya Jogja itu di selatan. Nah, nek lautnya wong Lamongan kan di utara. Makanya kalau ada orang makan kok kasinen ngomongnya apa? Pengaloran mepet segoro ya. Baik. Kita mungkin tidak bisa seperti itu. Sehingga seringkali lidah ini tiba-tiba spontan langsung komentar. Pahit. Mangan apa terus komentar apa? Pahit, asin, kecut dan seterusnya. Meskipun hanya menceritakan rasa, tapi itu sudah masuk mengomentari makanan. Coba bayangkan, Rasulullah SAW nggak pernah seperti ini Pak. Mau kayak gitu kita beratnya luar biasa Pak. Butuh latihan ekstra. Makanya akhlak Nabi SAW itu bagian dari apa? Mukjizat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam bermasyarakat seringkali yang dilihat itu muslimnya, bukan Islamnya, dan disitulah peran akhlak. Masya Allah, ini kesimpulan yang bagus nih. Saya pernah dengar statement orang, Salafi itu memang tauhid tapi kalah akhlak. Ini juga salah sebenarnya. Gimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Apakah sebagai peringatan buat kita untuk lebih meningkatkan akhlak dalam menyampaikan kebenaran? Karena kalau disampaikan dengan ngegas, walaupun itu benar, rasanya sulit diterima. Baik. Tayyib. Ujian bagi orang yang berada di atas kebenaran itu adalah ujian akhlak. Karena mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, tapi mereka membaca akhlak kita. Orang kafir melihat kaum muslimin, itu yang dibaca bukan Qurannya kaum muslimin, bukan hadisnya kaum muslimin, tapi yang dibaca apa? Akhlaknya kaum muslimin. Oh, mereka nggak baca Quran dan hadis. Orang yang nggak pernah datang ke masjid Pak, yang nggak ngerti, meskipun dia muslim ya, tapi dia awam dalam masalah agama, yang dibaca bukan buku yang kita pelajari, bukan ajaran yang kita pelajari, tapi yang dibaca adalah budi pekerti kita. Maka tampilkan akhlak kita di depan orang lain sebagaimana apa yang kita pelajari. Preman kalau bertindak jahat ditoleransi. Makanya siapa dia? Koruptor. Dari partai mana? Partai ini. Oh, pantas. Kenapa? Karena mungkin paling berangkat dari preman dia.
Tapi kalau koruptor, tapi dari partai yang mengaku Islam, itu beritanya lebih viral. Apa bedanya sama-sama korupsi? Karena penilaian orang itu pakai standar yang ganda. Wong elek ngelakoni elek dianggap biasa, wong apik ngelakoni elek siji, kondang sak negara. Kadang kan kita itu nggak adil ya. Nabi SAW pernah menyebutkan seperti ini. Dukun itu ketika mendapatkan bisikan setan, dia mencuri berita dari mana? Setan. Dari langit. Berhasil. Gak terkena sambaran malaikat. Berhasil. Akhirnya disampaikan ke dukun. Kata Nabi SAW, dukun mendapatkan satu berita yang benar ini dibungkus dengan 100 kedustaan. Sing bener siji 99 salah. Tapi sing dieling-eling masyarakat bener sing siji. Piyambak itu pernah bilang kayak gini loh mas, ini nanti pasti kayak gini. Bener ternyata terjadi mas. Tak eling-eling itu bener mas. Iku tok sing dieling. Salah ngapusi jumlahnya 100 dilupakan. Sehingga dukun bener siji dieling-eling, salah 100 dilalekno. Nggih. Giliran kiai pak, ustaz, sing bener kathah salah siji, sing dieling-eling salah. Lho itu adil loh kayak gini. Dukun nek salah siji atau salah 100 dilupakan, bener siji dieling-eling. Kiai atau ustaz bener banyak dilupakan, salah siji dieling-eling. Ini enggak adil. Makanya ada sebuah ungkapan seperti ini. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadisnya mengatakan, "Idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al-khabath." Kalau air itu jumlahnya 2 kullah, maka keberadaan najis yang kecil enggak ngefek, tidak berpengaruh. Paham ya? Jika jumlah air itu 2 kullah, maka keberadaan najis yang sedikit tidak memberikan pengaruh. Para ulama menerapkan seperti ini berkaitan dengan masalah penilaian orang lain. Kalau ada orang kebaikannya banyak, salah sedikit seharusnya tidak berpengaruh. Sebagaimana ketika air suci jumlahnya banyak, ada najis kecil, tidak berpengaruh. Tapi ternyata penilaian orang tidak demikian. Ketika kain itu putih bersih, ada 1 titik noda yang dilihat nodanya. Bersih, yang lain dilupakan. Tapi kalau kain itu sudah hitam, ditambahi kotoran, orang ketok. Nggih, ngoten niku. Itulah cara kita dalam menilai. Makanya kalau ada orang yang komentar, teman-teman yang sudah ngaji sunnah, yang belajar tauhid, itu memang unggul di bidang ilmu, tapi kalah dalam bidang akhlak. Buktikan, mari kita buktikan. Saya yakin kita lebih unggul dalam masalah akhlak. Itu cuma komentar mereka saja, karena yang dipandang, yang dicari itu jeleknya. Orang bersih ketika melakukan salah dikit, itu yang diperhatikan. Sekarang kita buktikan. Mari kita buktikan. Bandingkan siapa yang kau calonkan sebagai orang yang akhlaknya paling bagus di kalangan kamu, kita calonkan akhlaknya paling bagus di kalangan kami. Kita buktikan. Sehingga kalau seperti itu fair. Mau perbandingannya dibuat fair. Karena nyatanya saya pernah punya teman dai di Jogja yang komentar kayak gitu. Tapi saya sendiri lihat orang ini akhlaknya nggak bener. Dia pasang di Facebook, katanya adab sebelum ilmu. Tapi realitanya mereka tidak beradab dan lebih mementingkan ilmu. Dan dai yang posting ini, dan saya kenal dengan dai ini, akhlaknya nggak bagus. Saya tahu dia akhlaknya nggak bagus. Jadi dia ngomong di depan seperti itu, seolah-olah ingin mencemarkan nama baik dakwah sunnah. Tapi nyatanya dia sendiri bersembunyi dengan menghina orang lain. Karena kadang orang jahat itu ketika dia tidak bisa menutupi kejahatannya, caranya adalah menuduh jahat orang lain. Azan. Oh belum ya. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan sekaligus jadi pelajaran bagi kita bahwa kita itu disorot bagian itu.
maka tampilkan akhlak yang istimewa, yang mulia, sebab Anda sedang mengemban pesan dakwah. Makanya nyun sewu ya, jenengan terutama bapak-bapak ya, naik motor sendirian, pakai jaket, pakai masker, orang kan nggak lihat ya, ini agamanya apa nggak tahu. Jenengan ngebut nggak bakalan dirasani. Tapi kalau jenengan naik motor pakai jubah, pakai sarung, boncengno bojone jilbabe gede, ngebut, penilaiannya sama atau beda? Kenapa beda? Kenapa beda? Kalau yang tadi dia pakai celana, pakai jaket, pakai sepatu, pakai masker, ngebut, tidak ada identitas agama. Sehingga ketika dia ngebut, orang biarin aja, nggak bakalan digerenengi. Sopo tuh itu sih ngebut? Oh, itu jamaah Raihan, nggak bakalan Pak komentar kayak gitu. Tapi kalau ada orang pakai sarung, pakai baju koko, pakai ketu, boncengno bojone, nggawa anak telu, jilbabe gede, ngebut, kira-kira gimana? Dikomentari. Karena kita punya standar yang beda. Jadi lucunya masyarakat kayak gini. Itu kenapa tuh kok ngebut? Oh, dia mau ngisi pengajian, mau dimaklumi kan. Ternyata juga tidak demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan akhlak buruk? Apakah itu termasuk ujian atau bagaimana? Betul. Akhlak buruk itu bagian dari ujian. Kadang ada sebagian orang yang menyadari akhlak buruknya dan dia pengen berubah, tapi berat rasanya. Maka dia butuh sabar untuk memperjuangkan agar akhlak buruk itu hilang dari dirinya. Dan orang seperti ini berarti hatinya sedang diuji oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang memelankan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itu adalah orang yang hatinya sedang diuji untuk bertakwa. Itu kejadiannya, ada seorang sahabat yang suaranya rodok gede. Namanya kalau nggak salah Thabit bin Qais bin Syammas. Nah, Thabit ini sampai ketika turun firman Allah Ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Itu Thabit sampai ngilang, nggak berani keluar rumah. Nangis beliau. Kenapa? Karena suaranya lebih keras dibandingkan suara Nabi. Sampai tidak muncul ketika sholat jamaah. Maka ditanya, di mana Thabit? Ya Rasulullah, beliau nggak berani datang karena merasa suara beliau lebih lantang kalau ngomong. Karena memang bawaan lahir suaranya seperti itu. Akhirnya dia belajar untuk bersuara pelan, dan Allah katakan itu akhlak yang menjadi ujian. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itu adalah orang yang hatinya sedang diuji oleh Allah untuk takwa. Maka punya akhlak yang buruk. Saya kok temperamen ya, saya kok kasar orangnya. Saya sebenarnya pengen belajar jadi orang yang lembut, pengen belajar jadi orang yang tidak temperamen. Nah, itu ujian. Kalau dia berhasil, insya Allah jadi tambahan nilai baginya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Maghrib jam pinten, Pak? 27. 8 menit lagi. Baik. Kita cukupkan sampai sekian. Ada waktu 8 menit, ini hari Jumat di akhir hari, termasuk di antara waktu yang mustajab. Maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu barangkali dimanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.